Belum waktunya Abah, belum waktunya. Tidur lagi, badannya panas, bangun. Udah waktu sholat belum? Mau sholat Abah, belum waktunya Abah, belum. Ini dia, orang kalau udah hatinya pengen ibadah itu udah luar biasa. Nah apalagi kita yang umurnya panjang, sehat walafiat, ayo gunakan baik-baik. Kata Nabi SAW, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Kata Nabi, orang yang cerdas itu, orang yang pintar, itu orang yang sering mengkoreksi diri dia. Itu yang pertama. Kedua, wa amila lima ba'dal maut. Banyak melakukan amal-amal kebaikan untuk persiapan nanti dia mati. Ini orang yang pintar kata Nabi. Jadi kata Nabi, kita orang yang pintar itu orang yang koreksi diri dia. Yang kedua, dia banyakin amal-amal kebaikan sebelum dia meninggal untuk bekalnya dia. Jangan sampai amal buruknya lebih banyak dibanding amal baiknya. Nah, maka Sayyidina Umar bin Khattab, sahabatnya Nabi, beliau orang yang soleh, jelas sahabatnya Nabi, tiap harinya sama Nabi. Bahkan anaknya beliau juga seorang yang luar biasa. Maka Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kamu, introspeksilah diri kamu sebelum kamu nanti diintrospeksi langsung sama Allah Subhanahu wa taala. Bayangin. Takut gak kita introspeksi sama Allah? Dihisab sama Allah langsung. Dikasih unjuk, ini tangan kita nanti bicara. Saya sering begini, saya sering bla bla dan seterusnya. Yang kiri juga bicara, kaki kita bicara. Kaki ini digunakan untuk apa? Misalkan gunakan untuk bermaksiat, kaki ngomong. Ini biasanya orang ini gunakan kaki ini untuk bermaksiat kepada Allah, jalan ke tempat yang untuk bermaksiat. Nanti juga bibirnya bicara, telinganya semuanya bicara, bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hisablah diri kamu, introspeksilah diri kamu sebelum nanti kamu diintrospeksi langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wa tanzur nafsum ma qaddamat lighat. Dan perhatikanlah diri kamu, lihatlah diri kamu, hitung-hitunglah diri kamu, perbuatan-perbuatanmu untuk hari esok, yakni hari akhirat. Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Maka kalau dalam ilmu tauhid itu dijelaskan seberapa besar pengetahuan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Kita manusia terbatas, cuma melihat saja. Kita nggak tahu ini di sini, dalam sini ada semut apa enggak. Nggak tahu. Kita nggak bisa melihat di tanah yang dalam, yang gelap, apakah ada semut, kita nggak tahu. Ini sebagai contoh. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui, walaupun ada sebutir tanah kecil sedikit pun ataupun debu yang ada di dalam gurun pasir sekalipun, dan itu yang sangat gelap pada saat malam hari, Allah Ta'ala mengetahui. Beda sama manusia yang secara lahir saja, secara terlihat nih, saya melihat antum di sini, masya Allah, saya melihat tuh hebat, luar biasa. Tapi Allah Ta'ala lebih dari itu. Maka tadi ya ayyuhalladzina amanu, ayat ini dijelaskan kepada orang-orang yang beriman. Nah, orang yang beriman ini siapa? Apakah kita termasuk orang yang beriman apa enggak? Selama ini apakah kita dikatakan orang yang bertakwa atau tidak? Yang ini menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya apa enggak? Nah, ini jadi pertanyaan dalam hidup kita. Ayo sama-sama makin semangat. Kita bisa jauh dari tanah air kita. Kita boleh jauh dari keluarga kita. Namun ibadah gak bisa kita tinggalkan. Kita boleh sibuk kerja, boleh sibuk kerja, usaha kita itu salah satu bentuk ikhtiar kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun ibadah gak bisa dilupakan. Nomor satu. Ini dia yang membuktikan kita menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sedih, jangan malu ketika iman kita turun, karena dulu Nabi sudah mengatakan, al-imanu huwa yazidu wa yanqus. Iman itu terkadang naik, terkadang turun. Itu manusia
Manusia gak ada yang sempurna kecuali Nabi SAW. Al-insan mahallul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan juga lupa. Ini saya bicara begini belum tentu masih pada ingat besok ya. Iya. Tapi alhamdulillah pada ngerekam. Ini ngerekam jangan jedak-jeduk nanti ya. Oh, di TikTok saya sering lihat ada jedak-jeduk. Insya Allah. Ini begitu. Manusia tempatnya salah dan juga lupa. Setelah ini nggak tahu kita. Yang sebelah kita siapa? Kita nggak ingat wajah, kita lupa. Di tempatnya manusia salah dan juga lupa. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsinya, Allah taala memberikan kabar gembira kepada kita bagi seorang pendosa. Allah taala mengatakan, ya ibadi, wahai hamba-hamba saya. Bayangin, kita ini banyak dosa, Allah masih manggil kita dengan hamba. Bukan manggil wahai pendosa, enggak. Allah manggil kita dengan kata-kata ya ibadi, wahai hamba-hambanya saya. Gak cuma satu hadis qudsi, ada banyak. Ya ibadi, ana inda dhanni 'abdi bi. Dalam ayat Al-Quran, qul ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim. Banyak ayat-ayat Quran yang menyebutkan ya ibadi, wahai hamba-hambanya saya. Maka dalam hadis qudsi ini dikatakan oleh Allah Ta'ala, ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Harusnya malu kita. Wahai hamba-hambanya saya, kamu ini bermaksiat kepada saya di siang dan pada malam harinya. Ini Allah Ta'ala katakan pada hambanya yang banyak dosa. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an. Dan aku mengampuni seluruh dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum. Kamu mohon ampun kepadaku, aku ampuni kamu. Jelas. Maka ketika ada orang banyak dosa, kok hidup saya begini aja ya? Kok hidup saya rasanya sedih aja begini aja? Kok doa-doa saya gak dikabulkan? Salah kitanya juga. Hati kita gak benar-benar untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ambil secara logika. Contoh logikanya, misalkan ada toko buah. Kita jalan di depan toko buah. Ketika sampai di rumah, kok saya gak dapat buah? Lah, saya gak datang ke tokonya, saya gak beli. Sama, ini logikanya sama. Ketika kita minta sama Allah, datang ke masjid, oke, datang ke masjid, sholat, betul sholat. Ketika sampai rumah nggak dikabulkan oleh Allah, coba perhatikan baik-baik. Maka ada satu pepatah mengatakan, perbaikilah sholatmu, maka Allah akan perbaiki kehidupanmu. Kata-kata ajib ini, kata-kata luar biasa. Perbaiki sholatmu, maka Allah perbaiki kehidupanmu. Kedua, kita sering sangka buruk sama Allah. Doa, ya Allah, berikan saya rezeki. Di pikiran kita rezeki itu cuma material aja, cuma uang aja. Padahal tiap hari kita nafas ini rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Al-Ghazali, seorang ulama, beliau bernafas, beliau mengucapkan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memuji nama Allah. Saking bersyukurnya kepada Allah, ini nafas, rezeki dari Allah, nikmat dari Allah. Tapi kita lupa. Akhirnya muncul rasa suudzon, prasangka buruk sama Allah. Ada yang minta doanya jadi orang kaya, kaya ini material, jadi orang kaya. Artinya uang, banyak uangnya. Allah nggak kasih dia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Dia menggerutu dalam hatinya, kok doa saya nggak dikabulin sama Allah? Salah. Harusnya dia berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, prasangka baik. Kalau Allah kasih dia kekayaan pada saat itu, bisa jadi dia makin jauh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak mau ibadah lagi, cita-citanya udah tercapai. Nah, ayo sama-sama kita pikir begitu. Ana inda dhanni 'abdi bi. Aku ini tergantung prasangka hambaku kepadaku, kata Allah. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Aku bersama hamba ini apabila dia mengingat diriku. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Apabila seorang hamba ini naruh dirinya di dalam, apabila seorang hamba ini naruh diriku di dalam dirinya, akan kutaruh dirinya di dalam diriku. Kalau sama manusia kan ya? Ya, sama manusia kita sekali ngomong ini udah dilupakan begitu aja. Beda sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat sama Allah, Allah bersama dengan kita. Ayo prasangka baik sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Deketin diri sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan jadikan sholat
adalah sebagai bentuk kebutuhan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda. Cuma menggugurkan kewajiban, udah begitu aja. Tapi kalau anggap sholat sebagai kalau anggap sholat sebagai kebutuhan seorang hamba, dia sholat minta sama Allah, beda. Cobain hasilnya insya Allah. Minta sama Allah Subhanahu wa taala, sholat dengan khusyuk, perhatikan rukun qaulinya, perhatikan rukun fi'linya, gerakannya, bacaannya, perhatikan. Hatinya hudurul qalbi, hatinya hadir. Jangan lagi sholat mikirin yang lainnya, mikirin keluarga, mikirin sinetron, masya Allah. Oh, masa bikin sinetron? Mikirin ada sinetron cita-citaan, drakor. Pensata bayangnya agak malam aman insya Allah. Jadi nggak usah pikirin, ya. Masya Allah. Sholat hudur qalbi, hatinya hadir. Maksudnya gimana? Ketika bacaan itu diperhatikan baik-baik. Mungkin salah satu tips dari saya, coba lihat arti-arti bacaan yang kita baca dari takbiratul ihram sampai dengan akhir, sampai tahiyat. Coba perhatikan bacaan-bacaan itu dan artikan semuanya. Kalau kita tahu artinya itu luar biasa. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya sholatku dan juga apa? Ibadahku, kehidupanku lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Coba ketika kita sholat begitu, wah, rasanya beda. Anggap dalam kitab Khuluquna yang dikarang oleh Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, tadi kita baca kitab Maulidnya dia ulang, itu dikatakan ketika salah satu akhlaknya kita kepada Allah itu adalah kita ini naruh Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita, lalu kita ini selalu menganggap Allah Subhanahu wa taala di sekitar kita, artinya melihat keadaan kita terus, sehingga kita nggak bakal jadi orang yang lalai. Ketika jalan, ketika sholat, oh Allah lagi perhatian saya, Allah lagi lihat saya. Nah, itu adalah salah satu bentuk akhlaknya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Khuluquna ma'allah. Ada juga nanti khuluquna ketika kita, akhlak kita kepada ibadah. Ketika kita sholat tadi ada hudur qalbi, hati kita hadir. Bacaan-bacaan diperhatikan, rukun qauli gerakan, fi'li gerakan, qauli bacaannya diperhatikan. Baik, insyaallah. Baik, saya kasih pertanyaan. Nah, saya minum dulu bentar ya. Keren ini masya Allah. Tapi saya jangan minum yang manis-manis. Soalnya udah manis. Bercanda sih. Alhamdulillah, segar, masya Allah. Airnya lain nih, masya Allah. Dari gunung mana cermai jangan-jangan. Baik, saya kasih pertanyaan. Yang bisa jawab, maju ke depan, ada hadiahnya hijab. Hadiahnya hijab ini bisa dipakai nanti besok ya. Datang ke masjid, apa namanya? Sim Sacoy. Saya kemarin di TikTok ngundang, salah ngomong, Sim Sasui ya. Jisam sudah. Sim saya tinggal di Hongkong dulu kan ya. Belajar bahasa Kantonis ya. Baik. Bacakan surat, baca surat ya. Bacakan surah Mana Al-Kausar, kenapa ini? Masa Al-Kausar? Saya jauh-jauh dari Jakarta harus yang panjang. Bacakan surat Yasin 1 sampai akhir. Ayat 1 sampai 5. Oh, gampang ini. Baik. Bacakan
sampai habis. Alfir. Alam tahu? Silakan Ibu. Itu yang hijab tengah itu, yang pakai hijab, monggo ke depan. Oh ya, monggo silakan. Yang berdiri silakan. Yang berdiri, silakan. Silakan Ibu, silakan. Silakan. Saya lihat yang langsung duluan ya. Silakan. Habis ini baca surat yang panjang ya. Siap-siap Ibu. Silakan. Alfir. Silakan. Silakan. Masih banyak, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alayhim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Sadaqallahul 'azim. Masya Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Takbir. Silakan. Ini hadiahnya dari Elzata. Ini hijab ya. Silakan diterima. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Alhamdulillah. Foto dulu, foto. Oh ya. Kameranya kebanyakan ini. Alhamdulillah. Jazakillah. Lagi? Sisa 2. Oh, salah. Hadiah deh. Masya Allah. Perhatian aja kalau hadiah luar biasa. Ini tadi saya lihat barang untuk kalau hadiah ini benar semangat ini. Masya Allah. Baik. Sebutkan. Saya susah kasih pertanyaan karena ini Masya Allah pasti pada tahu. Ustazah semua kan ya. Sebutkan 5 keluarga Nabi Muhammad. Fadhal, silakan kakaknya. Silakan. Baik, silakan di sini. Lanjut aja ya biar lebih cepat ya karena hadiahnya banyak. Sebutkan 4 sahabatnya Nabi Muhammad. Silakan kakaknya berdiri. Ya, silakan. Monggo. Silakan, sini dulu ya. Satu lagi, sebutkan 2 istrinya Nabi Muhammad. Ini panitia lagi dapat semua. Kan saya yang tadi dong. Silakan. Oh iya, kapan? Waduh, kamu. Silakan dulu. Baik, ada lagi satu lagi? Ada lagi, baik, silakan. Yang pertama tadi sebutkan 4 keluarga Nabi Muhammad. Baik. Silakan. Orang Muhammad kan Masya Allah. 5 silakan. Keluarga dari Nabi Muhammad SAW, ibu dari beliau adalah Ibu Siti Khadijah. Istri Khadijah, cucu putri
Indonesia. Betul, Masya Allah. Hadirnya satu lagi bisa. Hah? Oh, di belakang aja. Oh ya. Ini Masya Allah. Apa? Endorse. Silakan. Baik. Lanjut lagi, bismillah yang kedua. One more. Allahu Akbar. Mari lagi. Tunggu 2 jam lagi. Saya lanjut enggak sebentar ya. Habis ini saya kasih pertanyaan lagi. Baik, dengerin baik-baik ini. Harus jangan semangat ya. Insyaallah. Baik. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Maka alhamdulillah, ayo sama-sama kita perbaiki diri kita, introspeksi diri kita, hitung-hitung apa yang ada pada diri kita. Jangan, wow dibalik, Masya Allah. Ayo sama-sama kita perbaiki diri kita menjadi orang yang lebih baik. Dulu ada salah satu sahabatnya Nabi yang sekarang kalau insya Allah mudah-mudahan kita bisa ke Masjid Nabawi ziarah nanti insya Allah. Itu di Raudhah ada satu tiang namanya tiang Toba. Awal mulanya ada satu kisah dari Sayyidina Abu Lubabah, sahabatnya Nabi SAW, yang kisahnya cukup panjang. Namun kita singkat saja. Sayyidina Abu Lubabah ini sahabat Nabi yang suatu ketika beliau ini melakukan kesalahan. Beliau melakukan satu kesalahan dan malu di hadapan Rasul SAW, malu di hadapan Allah. Karena beliau menganggap dirinya sudah berkhianat. Akhirnya Sayyidina Abu Lubabah ini beliau naruh di tiang dirinya. Ketika di tiang diikat badan dia, dari siang dan pada malam hari beliau gak makan. Saking malunya di hadapan Rasul SAW dan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keikhlasannya beliau karena pengen minta maaf, karena minta ampun, malu dan takut. Sampai datang Nabi SAW, lalu Nabi melihat beliau, Nabi melepaskan dan juga mengampuni. Kita lihat keikhlasannya beliau. Sampai sekarang ada tiang tobat. Maka tiang tobat ini luar biasa. Bagaimana seorang hamba, sahabatnya Nabi, dia bertaubat minta ampun kepada Allah. Saking takutnya, saking malunya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Nabi SAW gak marah sama dia, tapi malu, takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang malu. Malu di hadapan Allah, malu di hadapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Selalu rendah hati, rendah hati kepada ilmu media, rendah hati kepada dirinya dia. Maksudnya ketika bertemu dengan orang lain selalu rendah. Ini sebaik-baiknya manusia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi yang pertama, di bulan Muharram adalah bulan di mana kita berbanyak bersyukur, melakukan kebaikan. Yang kedua, introspeksi diri kita. Yang terakhir, yang ketiga, dekatkan diri kita dengan anak-anak yatim. Di sini ada anak yatim apa enggak? Ini kan apa batasan-batasannya? Ya, ketika dia sudah balik, sudah lebih dari balik, berarti berbeda lagi.
Ini kakak-kakak semua kan di sini gak ada anak yatim. Bagaimana bisa dekat sama anak yatim? Ini salah satu tips paling mudah biar dekat sama Nabi. Jadi kalau pengen dekat sama Nabi, tips yang paling mudah adalah dekat dengan anak yatim. Minimal pernah musab kepalanya anak yatim. Jadi Nabi SAW mengatakan, Ana ukafilu yatimi kahataini fil jannah. Aku bersama dengan orang yang menyantuni anak yatim itu di surganya Allah Subhanahu wa taala hakata, seperti ini. Jadi Nabi menunjuk pada saat itu dua jari, tengah dan juga telunjuk. Lalu beliau memisahkannya sedikit. Maksudnya Nabi SAW itu dekat sama orang yang dekat sama anak yatim. Nah, kita lihat Nabi dulu bagaimana bersama dengan anak yatim. Ada satu kisah. Kisah ini luar biasa. Saya ketika ngaji dengan guru saya, ketika diceritakan kisah ini pada saat itu dalam kitab sirah. Jadi Nabi itu ketika hari Id pernah terlihat ada anak kecil. Anak kecil di pojokan diem aja. Anak kecil ini ngeliatin ada anak-anak yang lagi main sebaya dengan anak ini. Sedih, dalam keadaan usuh, gak berpakaian. Sedihnya luar biasa, kayak lain dari yang lain. Maka Nabi sampai kepada anak itu. Nabi bertanya, wahai anak saya, apa yang terjadi kepada kamu? Ini hari Id, biasanya orang bahagia. Kenapa kamu tidak bermain dengan yang lain? Anak ini mengatakan, anak ini belum tahu depannya adalah Rasulullah. Wahai paman, bukankah kamu melihat saya? Saya ini dalam keadaan yang tidak berpakaian. Saya hari ini dalam keadaan lelah, lemas, belum makan. Ayah saya telah meninggal dunia. Di mana ayah saya meninggal dunia berperang bersama Rasulullah SAW. Ibunya saya telah meninggalkan saya, pergi bersama dengan laki-laki yang lain. Ibunya saya membawa semua hartanya saya. Artinya anak ini sudah menjadi anak yatim. Membawa semua harta saya, dan saya dalam keadaan seperti ini, wahai paman. Lihat Rasulullah SAW. Rasulullah tahu ayahnya tadi berjihad bersama dengan Rasul SAW. Rasulullah bukan sekedar cuma mengatin anak ini, tapi Rasulullah bilang, ayo kamu bersama saya ke rumah saya. Bawa sama Rasul SAW ke rumahnya. Dikasih pakaian yang bagus sama Nabi, dikasih makan oleh Nabi sampai kenyang, sampai bersih keadaan anak ini. Sampai suatu ketika anak ini keluar dari rumahnya Rasul. Ketika keluar dari rumahnya Rasul, anak-anak yang tadi lagi main nanya sama anak ini, wahai teman saya, kok sekarang kamu keadaannya beda? Tadi kamu tidak berpakaian, tadi kamu menangis, tadi kamu dalam keadaan lemas. Ada apa yang terjadi? Anak ini bilang dengan lantang kepada teman-teman yang tadi, bagaimana Rasulullah SAW telah menjamu dia. Wahai teman-temannya saya, kamu lihat, tadi aku dalam keadaan lemas, tidak makan, tidak berpakaian. Tapi sekarang aku sungguh bahagia, karena sekarang saudariku adalah Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, saudara-saudaraku adalah Sayyidina Hasan wal Husain, ibundaku adalah Sayyidatuna Aisyah, dan juga ayah saya sekarang adalah Rasulullah SAW, dijadikan anak angkatnya Rasul SAW. Nah, kita bisa pakai begitu? Mungkin gak bisa, tapi minimal ketika ada anak yatim, bikin dia tersenyum. Kasih apa yang bisa kita kasih. Gak bisa dengan harta, dengan pakaian. Gak bisa dengan pakaian, minimal kita bahagiakan dia. Nah, ini anak yatim, kata Nabi SAW tadi, orang menyantuni anak yatim itu seperti dua jari. Artinya dekat dengan Nabi SAW nanti di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap tahunnya ada di Indonesia itu yang namanya Lebaran anak yatim. Ayo perhatikan baik anak yatim. Dulu itu anak-anak yatim itu luar biasa ya. Jadi kalau kita lihat, Nabi
ditinggal ayahnya. Ketika umur 6 tahun ditinggal sama ibundanya, udah lebih dari anak yatim bahkan. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mandirinya luar biasa. Perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi mengetahui dulu beliau Nabi SAW begitu dekat dengan anak-anak yatim. Maka ketika kita anak yatim itu harus membayangin, ah dulu Rasulullah bagaimana ya? Dulu Rasulullah nggak ada ayah, nggak ada ibu, bagaimana? Subhanallah. Baik, saya lanjut lagi. Kasih hadiah lagi, masih banyak soalnya. Agak susahan ya. Baik. Sebutkan. Pertanyaan jarang. Kemarin saya datang ke SMP. Ada yang tahu? Ibu harus tahu berarti ya. Sebutkan jumlah para nabi yang tidak wajib kita ketahui. Coba silakan maju ke depan, berdiri silakan. Kakaknya. Bukan 25 ya. Ingat, 25 yang wajib kita ketahui. Yang tidak wajib kita ketahui. Pertanyaan sulit tapi insya Allah ada yang tahu. Jangan cek juga. Jahat ini juga tempat ini. Ya. Jumlah para nabi yang tidak wajib kita ketahui. Saya kasih clue-nya. 100 berapa ribu. Silahkan ibunya. Berdiri yang mau ya di belakang silahkan. Ya, silahkan maju ke depan. Saya kasih clue tadi 100 berapa ribu nabi. Kalau Rasul beda lagi jumlahnya, tapi nabi aja. Kalau main sulit. Pertanyaan kedua. Siapa nabi? Nah, gampang. Mudah tahu gampang, anak kita tahu itu. Nabi, ya silakan ya. Yang ditelan ikan. Ya silakan. Tenang, mata saya belum aja. Terakhir sebutkan. Nah, sebutkan siapa. Pamannya ya, sebutkan siapa ya. Siapa saya? Sebutkan siapa nabi yang terakhir jangan. Nabi yang terakhir sebelum Nabi Muhammad. Paling bulan. Oh, Dika. Tadi pertanyaan apa? Oh, nanti Nabi yang kita ketahui, yang kedua Nabi yang lain yang bisa dijelasin. Hah? Oh, gimana dong? Nah, berarti kakaknya dulu pertama, silakan. Jumlah para nabi yang tidak wajib kita ketahui. Kita lihat ya. Bismillah. Silakan kakaknya. 124.000 nabi. Baik. Benar apa enggak? Benar, ya benar. 124.000 nabi. Betul, masya Allah. Silakan. Siapa nabi yang membuat kapal? Nabi Nuh, baik. Sebelahnya nabi yang bisa membuat hal. Ya, nabi Nuh. Kakaknya terakhir, silakan. Nama laki-laki? Nabi terakhir siapa? Oh, nabi terakhir sebelum ini dong, kakaknya sebelumnya dulu. Nabi terakhir sebelum Nabi Muhammad. Nabi Isa alaihissalam. Betul. Jadi
setelah jadi semua 124 ribu nabi, setelah Nabi Isa itu nggak ada nabi kecuali Nabi Muhammad ya. Jadi setelah itu ada zaman itu, ketika itu ada zaman-zaman di mana nggak ada para nabi. Lalu terakhir ada baru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi yang terakhir. Baik, kakaknya yang terakhir bacakan surah Al-Maidah. Bacakan surah Al-Kautsar. Ini artinya Bismillah. Boleh request gak sih? Boleh. Boleh request kan? Surat itu ya? Surah itu surah apa? Hah? Surah. Bismillahirrahmanirrahim. Request ini. Ya, silakan. Tabat yada abi lahab. Tabat siapa? Abu. Oh, salah. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abi lahab wa tab. Ma aghna 'anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Alhamdulillah. Suara hadirnya ya. Bismillah. Jangan lupa di follow Instagramnya Elza Khadijah. Oh sudah. Bismillah, silakan kakaknya. Alhamdulillah. Senyum saudara. Oh, amin, makasih banyak. Silakan mungkin. Baik. Bismillah. Alhamdulillah, makasih banyak. Saya kakaknya. Silakan. Siap, bisa dilakukan. Ulang lagi, bismillah. Masih banyak bulan terakhir. Oh, baik. Oh, udah ketemu juga, masya Allah. Oh ya, siap. Oh, masya Allah, luar biasa. Jadi kakaknya yang ini pertanyaannya yang sama di tahun di bulan yang lalu ya. Februari itu tanggal lahir saya. Ya. Hah? Ya. Sip, makasih banyak kakak. Baik. Di sini sebentar lagi deh, terakhir. Oh. Makasih banyak. Lanjut apa enggak ini? Lanjut benar. Ya, baik, sama-sama biar makin semangat, angkat tangannya lagi, kita semangat lagi insya Allah ya. Karena pengen, ayo sama-sama kita pulang dari tempat ini biar makin dekat sama Allah dan juga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Muhammad. Sallallahu Alaihi Nabi Muhammad. Nanti terakhir saya pengen membacakan qasidah ya Arhamar Rahimin. Nanti terakhir ini kita berdoa untuk saudara sahabat-sahabat kita yang ada di Palestina. Dan ini adalah qasidah doa minta sama Allah farij 'alal muslimin, minta agar Allah Ta'ala menolong sahabat-sahabat kita yang muslim yang ada di Palestina insyaallah ya. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Ya salli wa sallim daiman abada
Mari sama-sama, ayo kita kembali menjadi hamba yang makin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita makin semangat untuk ibadah. Ibadah itu macam-macam, gak cuma satu. Ada juga ibadah-ibadah ketika kita jalan, cuma hanya berzikir kepada Allah, hanya mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Itu sudah dihitung ibadah yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo selingi kehidupan kita dengan kebaikan-kebaikan, maka Allah Ta'ala akan memberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Keluarga kita dijadikan keluarga sakinah, mawaddah, rahmah. Dan kehidupan kita, rezeki yang kita dapatkan menjadi rezeki yang berkah. Arti berkah di sini ay maknahu ziyadatul khair, bertambah-tambahnya kebaikan. Ketika dapat rezeki, tambah juga kebaikan-kebaikan kita insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir, ayo sama-sama. Tolong. Oh baik, terakhir kita sholawat lagi, ada infak. Jadi insyaallah keluarkan apa yang bisa kita keluarkan, berapapun itu silahkan. Insyaallah mudah-mudahan jadi bermanfaat untuk semua. Kita dukung majelis ini ke depannya makin besar. Sayang, ini majelis kayak begini, majelis hebat kayak begini, kalau nggak didukung sayang. Majelis tilawah as-salamah harus kita dukung, karena saya lihat luar biasa semua panitianya, juga Ibu Salma luar biasa bagaimana semangatnya beliau.